Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini, admin akan mencoba mengilustrasikan kasus pembunuhan preman di lapas Cebongan yang dilakukan oleh beberapa anggota Kopassus. Tim tersebut dipimpin oleh Sarda Ucok serta dibantu oleh belasan anggota lainnya. Kisah bermula di tanggal 19 Maret pada tahun 2013, yaitu pukul 2:30 di mana saat itu sekelompok preman tiba di Cafe Hugos di Jalan Laksa Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Mereka adalah Dedi dan Diki, serta ada anggota lain yang ikut dalam rombongan itu. Jumlah anggota lainnya diperkirakan ada sekitar 7 orang. Mereka memang kerap datang ke Cafe Hugos setiap minggunya, dan kadang lebih dari sekali dalam seminggu. Namun pengakuan dari Joko, yaitu penjaga kafe, mengatakan bahwa preman tersebut sering tidak membayar dan terkadang membuat masalah di dalam kafe. Kembali ke peristiwa di Cafe Hugos. Di dalam kafe juga ternyata ada Heru dan Alen yang merupakan anggota Kopassus. Tidak ada yang tahu pasti akar permasalahannya, namun diduga hal itu berawal dari masalah senggolan di ujung meja bar, di mana Heru bersenggolan dengan Diki. Dedi dan Diki memang diketahui kerap memancing keributan, apalagi dengan orang yang masih baru. Heru dan Alen yang sedang bersantai kemudian didatangi oleh para preman. Mereka menanyakan asal daerah dan juga menanyakan siapa mereka. Di saat itu Heru menjawab bahwa dia adalah anggota Kopassus. Tampaknya pertemuan tersebut bukanlah pertemuan yang ramah. Terlihat mereka mulai terlibat adu cekcok. Perkelahian pun akhirnya tak terelakkan. Di saat itu mereka berkelahi di halaman kafe. Beberapa orang kemudian terlihat berusaha melerai, namun sepertinya para preman masih tidak puas dan mereka masih terus memepet. Hingga mereka masuk kembali ke dalam kafe, rupanya keributan masih terus berlanjut. Puncaknya adalah ketika Diki dan Dedi, mereka bersama-sama memukul dengan botol minuman keras dan tepat mengenai kepala Heru. Setelahnya mereka langsung menusuk dada kiri Heru menggunakan pecahan botol. Namun versi lain menyebutkan bahwa Dedi menusuk korban menggunakan badik yang selalu ia bawa di pinggangnya. Di saat korban sudah tak berdaya, rombongan preman tersebut melancarkan bertubi-tubi serangan dan melempari korban menggunakan gelas dan juga botol. Rekan korban dan juga beberapa orang kemudian berusaha menarik Heru Santoso, memisahkannya dari para preman. Namun Diki dan Dedi, mereka masih terus menyerang korban. Bahkan beberapa anggota preman juga masih ikut membantu, menginjak-injak korban yang sudah tidak berdaya. Heru Santoso kemudian dimasukkan ke dalam taksi dan dibawa ke rumah sakit Bethesda. Informasi selanjutnya menyebutkan bahwa Heru Santoso pada akhirnya meninggal dunia. Sementara Dedi, saksi mengatakan ia tertawa di depan kafe dan kemudian berteriak, "Saya telah membunuh orang! Saya telah membunuh orang!" Ia mengucapkan seolah sangat bangga dengan apa yang ia lakukan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, bukti dan saksi mata sudah jelas. Polisi pun langsung meringkus 4 preman yang terlibat dalam pembunuhan. Namun meski demikian, menurut security cafe, yaitu Joko, pelaku yang mengeroyok bukan hanya 4 orang. Namun total semuanya diperkirakan ada lebih dari 8 orang. Otak dari pembunuhan tentu saja adalah Diki dan juga Dedi. Sementara persidangan berjalan, keempat preman tersebut ditahan di lapas Cebongan dan dimasukkan ke dalam sel A5. Sel tersebut sudah berisi lebih dari 30 napi. Rudi Handoko yang juga mendekam di dalamnya mengisahkan bahwa ketika mereka masuk ke dalam sel, dengan bangga Diki bercerita bahwa mereka baru saja membunuh anggota TNI. Begitupun dengan Ade, anggota dari preman tersebut. Ade pun terlihat sangat bangga dan mengatakan ikut menghabisi korban dengan memukul kepala Heru Santoso. Mereka saat itu tidak menyadari bahwa nyawa mereka kini dalam incaran anggota Kopassus yang lain. Di tempat yang berbeda, yaitu di tempat pelatihan Gondosuli Gunung Lawu, Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura meminta kepada seluruh prajurit untuk bersabar. Komandan saat itu menginformasikan bahwa rekan mereka, yaitu Serka Heru Santosa,
gugur di Cafe Hugo setelah ditikam oleh para preman. Komandan mengatakan agar para anggota menahan diri, tapi tentunya tidak semudah itu. Darah para prajurit seakan mendidih mendengarkan mereka dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Begitupun dengan Sarda Uco Tigor Simbolon, atau kerap dipanggil dengan nama Serda Uco. Ia berusaha sekuat mungkin menahan emosi, namun masih tetap mencari tahu informasi para preman tersebut. Disinilah diperoleh informasi. Ternyata kelompok preman tersebut juga pernah menyerang anggota lainnya. Anggota yang diserang adalah Sertus Riono, yang merupakan anggota Kodim 0734 Yogyakarta. Sertus Riono sempat mengalami koma setelah dibacok oleh para preman. Hal yang membuat Sarda Uco sangat marah. Sertus Riono ternyata merupakan sahabat dekatnya. Ia bahkan dikatakan berutang nyawa kepada Sertus Riono karena pernah diselamatkan dalam operasi militer di Aceh. Fakta demi fakta yang terungkap membuat Sarda Uco semakin terbakar amarah. Informasi yang berhasil dihimpun, Diki Ambon, atau yang memiliki nama lengkap Hendrik Benyamin Angel Sahetapi, ternyata memang merupakan seorang pembunuh sekaligus seorang pemerkosa. Ia membunuh mahasiswa di tahun 2002 dan melakukan pemerkosaan di tahun 2007. Dan kemungkinan masih banyak lagi kejahatan yang belum terungkap. Ia rupanya juga merupakan mantan anak buah dari Hercules. Sementara pelaku lainnya, yaitu Juan, atau yang memiliki nama lengkap Yohanes Juan Menbait, ternyata malah merupakan mantan anggota kepolisian. Ia dipecat dari satuan kepolisian karena kasus narkoba. Dan sebenarnya pada saat itu, Juan sedang menjalani masa bebas bersyarat. Dua orang anggota Kopassus menjadi korban, seolah menunjukkan bahwa preman tersebut sangat berkuasa dan bisa melakukan kejahatan sesuka hati. Emosi Sarda Uco semakin meluap-luap. Bersama dengan Sarda Sugeng Sumaryanto dan juga Koptu Kodik, mereka mencoba mengajak anggota lainnya untuk melakukan pembalasan, sehingga terkumpullah 12 anggota prajurit yang siap untuk melakukan operasi. Pada hari Sabtu, 23 April 2013, mereka pun berangkat mengarah ke Lapas Cebongan. Beberapa pucuk senjata sudah disiapkan di belakang mobil. Di antaranya 3 senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, 1 buah pistol, serta beberapa peledak berupa granat. Masing-masing prajurit mengenakan penutup muka dan juga rompi. Tepat pukul 12 malam, mereka sampai di depan gerbang lapas dan mengaku sebagai aparat dari Polda. Mereka langsung menanyakan di mana kelompok preman Diki ditahan. Petugas sipir yang curiga awalnya tidak bersedia untuk membuka pintu. Namun karena diancam dengan senjata, bahkan diancam tempat tersebut akan diledakkan, mereka pun berakhirnya membuka pintu lapas. Pasukan dengan cepat menguasai bangunan. Tidak butuh waktu lama, mereka sudah mendapatkan informasi di mana kelompok preman Diki ditahan. Mereka juga sudah mengambil paksa kunci ruang tahanan yang berasal dari kepala keamanan Lapas Cebongan. 3 orang yang dipimpin oleh Sarda Uco langsung bergerak ke pintu blok A5, di mana terdapat 35 napi di dalamnya. Begitu sampai di ruang tahanan, Sarda Sugeng dan Koptu Kodik kemudian berjaga. Sementara Sarda Uco, ia masuk ke dalam ruangan dengan menenteng AK-47. Yang bukan kelompok Diki, minggir! Otomatis 31 napi lainnya langsung memisahkan diri, hingga tersisa 3 orang di bagian kanan. Mereka terlihat ketakutan dan mengangkat tangan mereka ke atas. Dengan tiba-tiba, senjata AK-47 langsung menyalak, menumbangkan ketiga orang tersebut. Setelahnya senjata AK-47 itu macet. Ia pun kemudian keluar dan bertukar senjata dengan Sarda Sugeng. Sarda Uco kemudian kembali masuk ke dalam ruangan, mencari orang terakhir yang masih tersisa. Mana pelaku satunya lagi? Puluhan napi pun langsung menyingkir, menyisakan seorang napi bernama Ade, yang terlihat berdiri gemetar di dekat pintu kamar mandi. Tanpa ada sepatah kata pun, dengan tiba-tiba senjata kembali menyalak dan seketika menewaskan Ade. Keempat preman tersebut kini sudah tewas.
Beberapa kali para prajurit melihat jam di tangannya. Mereka kemudian menuju ke ruang CCTV dan mengambil semua rekaman yang ada. Seluruh aksi tersebut hanya dilakukan kurang lebih 10-15 menit. Waktu yang bisa dibilang sangat singkat, menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang terlatih dan juga sangat profesional. Singkat cerita, kasus penyerangan di Lapas Cebongan menjadi headline di berbagai media massa. Sampai dengan 1 minggu penyerangan, pihak kepolisian masih terus mendalami siapa sebenarnya pelaku penyerangan tersebut. Hingga di minggu kedua, pada akhirnya pihak TNI menunjukkan hasil investigasi dan mengatakan bahwa penyerang adalah anggota Kopassus. Admin tidak akan membahas lebih dalam bagaimana proses persidangan yang berlangsung. Pada intinya, Serdar Uco divonis dengan 11 tahun penjara, Serdar Sugeng divonis 8 tahun penjara, dan Koptu Kodik 6 tahun penjara. Meskipun banyak perdebatan mengenai vonis yang diberikan, namun yang menarik adalah respon dari masyarakat. Tanggapan masyarakat di berbagai media sosial. Terlepas dari pelanggaran yang dilakukan, rupanya sebagian besar masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh anggota Kopassus. Mereka menganggap tindakan tersebut adalah aksi heroik, memberantas para preman yang sudah meresahkan masyarakat. Komentar yang muncul di berbagai media sosial cenderung memberi simpati kepada Serdar Uco, menunjukkan bahwa masyarakat memang sudah sangat muak dengan aksi premanisme dan menginginkan tindakan yang tegas. Itulah kisah penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan oleh prajurit Kopassus. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.